我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu support kita, dan terima kasih juga untuk kalian yang udah sawer kopi buat Mimin. Kuilah, nggak usah berlama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Cerita berlanjut di mana Xiaoyan telah bangun dan keluar dari kamarnya. Setelah itu Xiaoyan pun berjalan ke lantai 2 untuk menikmati suasana dan memesan beberapa botol minuman. Ada banyak orang di lantai 2 penginapan, dan dengan begitu biasanya sejumlah besar berita akan tersebar. Seperti apa yang diharapkan Xiaoyan, akhirnya ia pun mendengar beberapa percakapan yang ada di sana. Xiaoyan mendengar bahwa ada desas-desus pavilion petir angin, pavilion 10.000 pedang, dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya, mereka jelas menargetkan kolam darah Gunung Surgawi. Xiaoyan mengerutkan keningnya tanpa sadar saat mendengar perkataan tersebut. Tidak disangka bahwa kolam renang Gunung Surgawi juga memiliki daya pikat pada faksi seperti pavilion petir angin. Xiaoyan berpikir apakah tidak akan menjadi permasalahan jika ia bertemu dengan kelompok mereka. Selain itu, Xiaoyan juga mendapatkan informasi bahwa 4 pavilion di dataran tengah akan mengadakan kompetisi yang disebut dengan 4 pavilion surga setiap beberapa tahun. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap pavilion. Kemungkinan pavilion petir angin dan pavilion 10.000 pedang sedang menuju ke kolam darah Gunung Surgawi sebagai persiapan untuk hal tersebut. Namun dari pembicaraan yang didapatkan belum diketahui apakah pavilion musim semi kuning dan pavilion bintang jatuh akan ikut berpartisipasi. Kolam gunung darah tidak berpengaruh kepada orang tua, dan itu adalah harta karun bagi generasi muda. Dengan berendam di dalamnya, seseorang tidak hanya dapat mencuci tulangnya, tetapi bahkan mungkin bisa membantu satu terobosan. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum For Pavilion Heaven musim ini dilaksanakan. Jika seseorang bisa melakukan terobosan pada saat ini, peluang kemenangan tiap pavilion akan meningkat. Dari pembicaraan di sekitarnya, Xiaoyan mendengar beberapa nama hebat yang disebutkan dalam pembicaraan. Ada desas-desus bahwa Nona Feng di Wind Lightning Pavilion memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan diceritakan bahwa ia akan menjadi kepala pavilion berikutnya dari pavilion timur. Selain itu, pavilion 10.000 pedang juga cukup kuat dengan adanya Tang Yin yang dikenal sebagai pedang air mancur langit. Dikatakan Tang Yin menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan sangat terampil. Ia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli di generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut sebagai generasi muda papan atas di wilayah utara. Setelah pembahasan kedua orang tersebut, Xiaoyan mendengar salah seorang segera berkata bahwa keduanya mungkin memang kuat, tetapi mereka tampaknya sedikit lemah jika dibandingkan dengan individu yang baru-baru ini disebut dengan nama Xiaoyan. Pemuda ini adalah orang yang membunuh Chen Yun dari Wind Lightning Pavilion dan dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjaga petir surgawi yang telah dibentuk oleh 3 tetua yang tersisa. Seorang pemuda dengan usia kisaran 20 tahunan namun memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 dozong yang sangat hebat. Selain itu, leluhur dari klan Hong yang bernama Hong Tianxiao juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu, pemuda yang bernama Xiaoyan ini tidak dapat dibandingkan dengan Nona Feng maupun dengan Tang Yin. Xiaoyan tanpa sadar terkejut ketika mendengar percakapan itu tiba-tiba fokus kepadanya. Ia segera tersenyum pahit, kemudian mengeluarkan topi bambu dari cincin penyimpanannya dan diam-diam meletakkannya di atas kepala. Ia tidak ingin berakhir dengan mengekspos identitasnya dan menarik masalah yang tidak diperlukan. Xiaoyan masih mendengar sedikit lama pembicaraan yang ada di sana dan berencana untuk pergi ketika tak lama sosok berwarna perak perlahan muncul dari tangga penginapan. Tatapan sosok tersebut pun perlahan menyapu sekeliling sebelum akhirnya berhenti di samping meja duduk Xiaoyan. Si pria segera bertanya bolehkah ia mendapatkan tempat duduk di sini.
Tak lama setelah itu suara dari Tianhuo Zunzi segera terdengar dan berkata bahwa Xiaoyan harus berhati-hati karena kekuatan orang ini sangat menakutkan. Xiaoyan seketika mengencangkan tangannya dan berpikir dengan mampu membuat Tianhuo Zunzi mengucapkan kata-kata seperti itu jelas bahwa kekuatan pihak lain sepertinya bukan hal yang biasa. Xiaoyan tanpa ekspresi dan masih tetap tenang segera berkata bahwa ia dapat duduk dimanapun karena Xiaoyan akan segera pergi karena ada hal yang masih harus ia selesaikan. Mendengar hal itu, si pria segera berkata bahwa Xiaoyan tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion dan jangan bilang jika ia takut kepada si pria. Ekspresi Xiaoyan di bawah topi bambu bertahap menjadi lebih gelap dan lebih serius. Mata Xiaoyan segera menatap sosok manusia berwarna perak di seberangnya dan segera bertanya siapakah sosok tersebut. Menyembunyikan identitas bukanlah salah satu ciri khas dari orang yang memiliki kekuatan. Menanggapi hal itu, si pria pun segera tertawa kemudian berkata bahwa ia tidak memiliki keterampilan. Alasan ia datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu dari Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika terkejut kemudian bertanya benda apakah yang diperlukan oleh si pria. Tanpa membuang-buang waktu, si pria pun berkata 3000 tubuh ilusi petir. Menanggapi jawaban dari si pria, Xiaoyan pun segera bertanya apakah ia seseorang dari Wind Lightning Pavilion. Si pria pun tersenyum kemudian berkata bahwa orang lain memanggilnya dengan sebutan Tian Lazy. Setelah nama tersebut diucapkan, banyak tatapan terkejut yang melontar dari orang-orang di sekitar. Mereka bertanya-tanya apakah ini Tian Lazy, kepala pavilion dari Wind Lightning Northern Pavilion. Sementara itu di sisi lain, ekspresi Xiaoyan seketika menjadi dingin. Lalu tak lama pedang besar pun segera keluar dan menebas kepala dari si pria. Menanggapi hal itu, si pria pun tersenyum kemudian menjentikan jarinya dan seutas cahaya kilat segera datang dan menghantam pedang besar milik Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika merasakan getaran yang hebat ditransmisikan melalui tangannya hingga akhirnya api hijau segera melonjak. Melihat api yang melonjak dari tubuh Xiaoyan, Tian Lazy segera berkata bahwa ini memang api surgawi. Namun dari tampilan api tersebut, ia tidak dapat menilai di tempat manakah peringkat api surgawi itu berada. Kejutan seketika melintas di matanya setelah melihat api hijau giok melonjak dari tubuh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan segera memasukkan pedang beratnya lalu tak lama kilatan segera muncul di kakinya dan Xiaoyan segera berpindah ke arah jendela. Sayap tulang kristal seketika melonjak dari punggung Xiaoyan hingga akhirnya ia pun melesat untuk melarikan diri. Melihat pergerakan Xiaoyan, si pria segera bergumam bahwa itu memang gerakan 3000 kilat milik pavilion petir angin. Pria berjubah perak itu tidak buru-buru untuk mengejar Xiaoyan saat ia melarikan diri. Ia masih sedikit bersantai dengan meminum sebotol anggur yang tersisa di mejanya. Si pria pun lanjut berpikir bahwa sepertinya api surgawi yang dimiliki oleh bocah tersebut adalah gabungan dari 2 jenis api surgawi. Namun si pria pun keheranan karena ia belum pernah mendengar tentang metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi sepanjang hidupnya. Setelah itu si pria pun berdiri kemudian melangkah maju dan seketika menghilang seperti hantu. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan mengaktifkan sayap tulangnya dengan kekuatan maksimum dan meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun Xiaoyan tidak merasakan Fei Tian mengejarnya, namun ia tidak berpikir bahwa lelaki tua tersebut akan menyerah begitu saja. Xiaoyan pun bertanya-tanya bagaimana orang tua tersebut dapat menemukannya. Ia telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang sangat dalam dan hutan tua selama periode waktu ini. Tidak mungkin bagi orang-orang dari Wind Lightning Pavilion untuk menemukan Xiaoyan. Ketika beberapa keraguan muncul di hatinya, Xiaoyan tiba-tiba merasakan adanya bahaya. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang Xiaoyan jarang rasakan pada siapapun kecuali sesepuh Qianbai yang tak terduga dan Old Grand Demon Ghost. Kekuatan orang tua ini setidaknya seperti Dozong Bintang 8. Bahkan jika Xiaoyan mengeluarkan kekuatan dengan bantuan Tianhuo Zunzi akan sangat sulit baginya untuk menghadapi orang tersebut secara langsung. Kecuali jika Xiaoyan menggunakan teratai api pemusnahan, namun hal itu hanya akan Xiaoyan keluarkan ketika berhadapan dengan pilihan hidup dan matinya. Setelah itu Xiaoyan pun berpikir tampaknya orang tua tersebut benar-benar telah menyerah untuk mengejar Xiaoyan. Namun kejadian tak terduga segera terdengar dengan berkata bahwa Xiaoyan tidak akan bisa lari dari pria tersebut.
Tubuh Xiaoyan seketika menegang dan dengan segera matanya menyusut lalu terkunci ke puncak gunung yang ada di hadapannya. Fei Tian berjubah perak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mata putih perak yang mengejek Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika bergumam bahwa kecepatan orang tua ini benar-benar sangat menakutkan. Si pria segera berkata bahwa mungkin Xiaoyan memiliki gerakan 3000 kilat dan sayap tulang misterius tersebut. Namun jika untuk permasalahan kecepatan maka Xiaoyan akan kalah dengan Fei Tian. Tanpa basa-basi, Fei Tian pun segera berkata bahwa ia menginginkan Xiaoyan untuk menyerahkan gerakan 3000 tubuh ilusi petir kepadanya. Xiaoyan mungkin telah mengumpulkan 4 gulungan namun masih tidak mungkin baginya untuk mempraktikkan teknik tersebut. Menanggapi perkataan dari Fei Tian, Xiaoyan pun segera bertanya apakah ia akan melepaskan Xiaoyan setelah ia mengembalikan teknik tersebut. Seketika Fei Tian pun tersenyum kemudian menghilang dan tubuhnya tepat berada 100 meter di hadapan Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa ia tertarik dengan metode Qi yang Xiaoyan praktekkan untuk menggabungkan api surgawi. Fei Tian mungkin akan membiarkan Xiaoyan pergi jika Xiaoyan menyerahkan metode Qi tersebut kepadanya. Ekspresi Xiaoyan benar-benar berubah menjadi suram ketika ia mendengar perkataan Fei Tian. Mantra api adalah dukungan terbesar dari Xiaoyan. Alasan ia bisa mencapai level ini sebagian besar karena mantra api. Jika orang tersebut ingin merebut mantra api darinya, itu akan sama saja dengan mengambil hidup dari Xiaoyan. Setelah itu, Fei Tian berkata bahwa ia mengetahui Xiaoyan memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Ia dapat merasakan keberadaannya secara samar-samar, namun tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika ia lebih dari sekedar tubuh spiritual, maka ia mungkin harus mundur untuk hari ini. Setelah perkataan tersebut terlontar, tatapannya pun perlahan melayang ke tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya berhenti di cincin penyimpanan putih salju di jari Xiaoyan. Tak lama cincin penyimpanan putih salju pun bergetar dan roh Tianhuo segera bangkit. Ia berkata bahwa kata-kata dari si pria tersebut terdengar sangat sombong. Jika Tianhuo Zunzi berada di tubuh sebenarnya, apakah ia akan berani berdiri di hadapan Tianhuo Zunzi? Ekspresi dari Fei Tian sedikit berubah dan tatapannya perlahan menyapu tubuh Tianhuo Zunzi. Orang tersebut mampu mencapai tingkat seperti itu hanya dengan menjadi tubuh spiritual. Orang ini jelas merupakan ahli pamungkas di kelas Dozun ketika ia masih hidup. Setelah itu Fei Tian segera berkata terlepas seberapa kuatnya pria tersebut masih hidup, namun saat ini ia hanya tubuh spiritual. Setelah itu Tianhuo Zunzi menoleh ke arah Xiaoyan dan memintanya untuk segera pergi sementara ia akan memblokir Fei Tian. Tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan pun segera mengangguk kemudian melesat menjauh dari pertempuran. Xiaoyan menyadari bahwa untuk saat ini ia hanya akan menjadi beban bagi mereka berdua jika berlama-lama berada di sana. Sementara itu di sisi lain, Tianhuo Zunzi pun segera bertarung dengan Fei Tian menggunakan kekuatan yang mereka miliki. Saat ini kekuatan antara Tianhuo Zunzi dan Fei Tian memiliki kesamaan, yakni berada di bintang 8 Dozong. Namun Tianhuo Zunzi menyadari bahwa dengan kondisinya saat ini ia tidak akan sanggup bertahan melawan Fei Tian. Pertarungan intens pun tetap terjadi dengan Tianhuo Zunzi yang berusaha keras untuk memblokir Fei Tian. Kembali ke Xiaoyan yang dapat merasakan perubahan atmosfer di tempat di mana ia telah melarikan diri. Dengan ekspresi marah, Xiaoyan pun bergumam bahwa ia akan mengingat dendam hari ini dan membalasnya di masa depan. Tanpa terasa, Xiaoyan pun telah terbang hampir 20 menit lalu tak lama ruang di depannya terdistorsi. Seketika kekuatan spiritual keluar dari ruang tersebut dan yang paling mengejutkan itu adalah Tianhuo Zunzi. Saat ini ekspresi dari Tianhuo Zunzi sedikit serius dan sosoknya juga tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dari kelihatannya ia telah mengalami pertarungan sengit di bawah iblis tua Fei Tian selama 20 menit terakhir. Bersamaan dengan pemikiran tersebut, Tianhuo Zunzi segera berteriak agar Xiaoyan segera pergi mengingat kecepatan orang tua tersebut sangat menakutkan. Xiaoyan pun mengangguk dan saat hendak pergi, tiba-tiba sebuah pikiran melintas di kepalanya. Sepertinya ada yang tidak beres sehingga Fei Tian mampu menemukan keberadaannya. Xiaoyan pun terfikir apakah mungkin hal tersebut dikarenakan 4 gulungan yang telah disimpan Xiaoyan. Tanpa berpikir panjang, ia pun segera melambaikan tangannya dan 4 gulungan segera keluar.
Xiaoyan pun lanjut dengan melemparkan keempat gulungan ke arah yang berbeda kemudian melesat pergi. Dengan marah, Xiaoyan bergumam bagaimanakah bajingan tua tersebut akan mampu mencari lokasi Xiaoyan untuk saat ini. Tak lama setelah kepergian Xiaoyan, Fei Tian pun sampai dengan ekspresi yang berubah dan berkata sepertinya Xiaoyan telah menemukan hal tersebut. Sungguh tak terduga bahkan Xiaoyan rela membuang 4 gulungan berharga yang telah ia dapatkan. Tak lama setelah itu, Fei Tian pun mengeluarkan teknik 3000 tubuh ilusi petir dan sosok bayangan yang mirip dengannya segera muncul. Fei Tian pun segera memerintahkan avatar buatannya untuk mengejar Xiaoyan sementara dirinya pergi untuk mencari 4 gulungan yang tersebar. Tak lama tubuh asli Fei Tian pun melesat untuk mencari gulungan sementara avatar dirinya segera melesat ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan menghela nafas lega setelah merasakan aura Fei Tian bergerak ke arah lain. Namun tak lama kekuatan spiritual dari cincin putih segera melonjak dan bertabrakan dengan sesuatu di ruang kosong. Ekspresi Xiaoyan seketika berubah dan sosoknya segera muncul setelah menyadari keberadaan Fei Tian di hadapannya. Namun Xiaoyan segera menyadari sepertinya ada yang salah dengan Fei Tian di hadapannya. Aura Fei Tian yang di hadapannya jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Saat ini Xiaoyan dapat merasakan bahwa Fei Tian yang berada di hadapannya memiliki kekuatan di tingkat bintang 6 Dozong. Menyadari hal itu, sebuah pikiran seketika melintas di hatinya sebelum ia tanpa sadar berteriak bahwa sepertinya ini adalah gerakan 3000 tubuh ilusi petir. Selain itu, Xiaoyan juga menyadari setelah tabrakan yang terakhir, Xiaoyan melihat sosok ilusi di bawah cahaya petir. Pikiran pun segera melintas di kepala Xiaoyan dan menduga bahwa avatar ini terbuat dari rohnya sendiri. Tanpa berpikir lama, Xiaoyan segera berteriak kepada Tianhuo Zunzi untuk meminjamkan kekuatannya. Seketika, tubuh spiritual dari Tianhuo Zunzi pun masuk ke dalam tubuh Xiaoyan dan bersatu membuat kekuatan Xiaoyan sekali lagi melonjak. Tak lama setelah itu, Xiaoyan mengeluarkan api tak terlihat yang seketika membentuk ular di hadapannya. Menyadari hal tersebut, Fei Tian pun seketika terkejut setelah melihat Fallen Heart Flame yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Ia pun segera mundur karena dengan pengalamannya, Fei Tian secara alami menyadari bahwa Fallen Heart Flame dapat membakar dan melukai tubuh spiritual. Sementara itu di sisi lain, tanpa basa-basi Xiaoyan segera melesatkan api tak terlihat yang berbentuk piton hingga dengan kejam menabrak avatar dari Fei Tian. Tak lama setelah itu tubuh spiritual pun dibungkus dengan api tak terlihat dan ditekan dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Akhirnya avatar dari Fei Tian pun hancur dan menjadi riak yang menyebar ke segala arah. Xiaoyan tampaknya telah memahami sesuatu saat ia melihat bintik-bintik cahaya yang berhamburan. Xiaoyan segera mengeluarkan tangannya dan energi tak terlihat keluar dari titik cahaya. Energi ini secara akurat ditarik ke arah tangan dari Xiaoyan. Energi tak terlihat baru saja mendarat di tangan Xiaoyan ketika berubah menjadi informasi yang masuk di telapak tangannya. Dengan masuknya informasi tersebut, banyak kata-kata yang tergambar di kepala Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan menyadari bahwa sungguh tak terduga ia telah mendapatkan kunci membuka teknik 3000 tubuh ilusi petir dari Fei Tian. Xiaoyan pun tertawa sebelum akhirnya tubuhnya berubah menjadi kilatan dan melesat untuk pergi. Sementara itu, tak lama setelah Xiaoyan pergi, Fei Tian pun kembali tiba di lokasi terakhir Xiaoyan berada. Dengan tatapan ganas ia menyapu tempat sekelilingnya, namun ia benar-benar telah kehilangan aura dari Xiaoyan. Ia pun segera bergumam bahwa ia akan mengambil nyawa Xiaoyan saat mereka bertemu lagi. Singkat cerita, kembali ke Xiaoyan yang telah berhasil kabur dari pengejaran Fei Tian. Xiaoyan pun menghela nafas kemudian mengeluarkan Earth Demon Puppet untuk menjaganya. Pada saat ini Xiaoyan menutup matanya dan berniat untuk mempelajari teknik 3000 tubuh ilusi petir. Proses berjalan cukup lama hingga akhirnya Xiaoyan menyadari bahwa teknik 3000 tubuh ilusi petir ini memang sangat misterius. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah persyaratan keras dari kekuatan spiritual. Tidak heran, hampir tidak ada orang di dalam Winlight Nymph Pavilion yang berhasil melatih keterampilan ini. Selain orang dengan kekuatan yang sangat tidak normal, bagaimana mungkin orang biasa dapat mencapai persyaratan kekuatan spiritual yang seperti itu? Dengan membaca semua tulisan yang ada, Xiaoyan dapat menyadari bahwa teknik tersebut terbagi menjadi 3 kategori.
Avatar tingkat pemula paling banyak memiliki sepertiga dari kekuatan tubuh sebenarnya. Sementara avatar tingkat menengah akan memiliki sekitar 2/3 dari kekuatan tubuh yang sebenarnya, dan tingkat penguasaan berarti avatar memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh aslinya. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan segera berkata sepertinya tubuh ilusi yang dimiliki Fei Tian saat itu harusnya berada di tingkat menengah. Jika tidak, Xiaoyan takkan mampu menghadapinya meskipun dengan menggunakan Fallen Heart Flame. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun berdiri, kemudian kilatan melonjak dari kakinya dan seketika Xiaoyan pun berpindah. Xiaoyan menghentikan tubuhnya kemudian menoleh ke arah belakang hanya untuk melihat 4 bayangannya yang seketika menghilang. Xiaoyan pun bergumam bahwa pembentukan avatar ini memang sangatlah sulit. Xiaoyan pun terus melakukan hal tersebut hingga tak terasa pagi hari pun telah tiba dengan Xiaoyan yang mulai kelelahan. Ia pun segera duduk dan menyeka keringat di keningnya, kemudian mengatur nafas dan mengisi doki di dalam tubuhnya. Meskipun saat ini Xiaoyan belum berhasil menguasai teknik tersebut, namun saat ini Xiaoyan telah terbiasa dengan gerakan 3000 kilat yang ia miliki. Xiaoyan merasa satu-satunya halangan saat ini adalah doki Xiaoyan yang terbatas untuk mempelajari teknik tersebut. Bahkan dengan bantuan pil obat dalam pelatihan, Xiaoyan harus beberapa kali berhenti untuk memulihkan diri. Setelah itu, Xiaoyan teringat bahwa masih ada sekitar 1 bulan atau lebih sampai energi pasang di Heaven Eye Mountain Range. Ia akan berusaha berjalan melalui pegunungan selama periode waktu tersebut. Akhirnya setelah merasa cukup pulih, Xiaoyan pun segera melompat ke puncak gunung. Ia melihat ke bawah pegunungan yang luas dan mendengar banyak raungan binatang ajaib yang dipancarkan dari dalam. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun bergegas turun seperti burung raksasa yang menyerbu ke pegunungan yang padat penduduknya oleh binatang ajaib. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah berhari-hari berjalan di pegunungan dan beberapa kali berhadapan dengan binatang ajaib. Tidak hanya bertarung dengan binatang ajaib tingkat lemah, bahkan Xiaoyan juga bertarung dengan binatang ajaib tingkat tinggi. Greatland Demon Bear berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan hingga akhirnya ia pun mengeluarkan Monster Core peringkat 6 di dalam tubuh binatang ajaib tersebut. Selain itu, di dalam perjalanan, Xiaoyan juga berhadapan dengan Raja Serigala Abu-Abu yang memiliki tingkat di bintang 7 binatang ajaib. Tingkat tersebut dapat dikatakan setara dengan seorang elit di tingkat Dozong. Beruntung Xiaoyan dapat melarikan diri dengan kekuatannya sendiri setelah terjadi bentrokan di antara mereka. Keduanya sama-sama mengincar Monster Core yang terdapat dalam tubuh beruang yang akhirnya berhasil dibunuh oleh Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun memasukkan Monster Core yang telah ia dapat ke dalam cincin penyimpanannya hingga akhirnya ia menatap ke arah langit. Banyak kilatan hitam yang beredar di sepanjang langit hingga akhirnya berhenti di hadapan Xiaoyan. Raja Serigala Abu-Abu segera berteriak kepada Xiaoyan agar ia menyerahkan inti monster yang baru saja ia dapatkan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera tertawa kemudian berkata bahwa ia adalah seorang komandan dan telah menduduki gunung ini lalu menyatakan dirinya sebagai raja. Mengapa ia terus-menerus mengejar Xiaoyan hanya karena inti monster tersebut? Bukankah akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan inti monster lain? Raja Serigala Abu-Abu dengan kekuatan yang sangat tinggi bahkan mengandalkan kekuatannya sendiri dapat berubah menjadi manusia. Dengan marah ia segera melompat dari punggung binatang ajaib kemudian berteriak kepada Xiaoyan agar ia menyerahkan benda tersebut dan jika tidak maka ia akan membunuh Xiaoyan hari ini. Dengan segera Raja Serigala Abu-Abu pun melesat ke arah Xiaoyan dengan cakar tajam yang mengarah ke tenggorokannya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum sebelum akhirnya mundur dan 3 bayangan segera melonjak ke depan dari tubuhnya. Akhirnya, Xiaoyan pun dapat dengan mudah menghindari serangan dari Raja Serigala Abu-Abu di hadapannya. Xiaoyan tersenyum setelah melihat Raja Serigala Abu-Abu kebingungan dan marah setelah tidak berhasil mendapatkan Xiaoyan. Namun saat Xiaoyan hendak berbicara, tiba-tiba matanya menyusut setelah menyadari 2 bayangan dari Xiaoyan telah menghilang. Tersisa 1 bayangan yang masih sanggup berdiri membuat Xiaoyan seketika merasa terkejut. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual yang menyebar dari tubuhnya dan bertanya-tanya apakah teknik tersebut telah berhasil.
Xiaoyan pun akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat. Kegembiraan liar muncul di mata Xiaoyan sebelum akhirnya tangan Xiaoyan buru-buru memberi isyarat dan bayangan tersebut berubah menjadi titik cahaya yang masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun tertawa kemudian berterima kasih kepada Raja Serigala Abu-Abu karena ia telah membantunya. Seketika, sayap tulang kristal pun segera melonjak dari tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya ia pun melesat pergi. Melihat Xiaoyan yang pergi, Raja Serigala Abu-Abu pun seketika marah, namun saat hendak mengejarnya, ia seketika merasakan keterkejutan. Raja Serigala Abu-Abu benar-benar terkejut setelah melihat bahwa sayap yang digunakan Xiaoyan adalah sayap setan Phoenix Surgawi. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera menghentikan tubuhnya karena terkejut dengan perkataan yang keluar dari mulut Raja Serigala Abu-Abu. Xiaoyan pun segera menoleh ke sayap di punggungnya kemudian bertanya apakah ia mengetahui tentang sayap tersebut. Menyadari hal itu, Raja Serigala Abu-Abu berangsur-angsur pulih setelah keterkejutannya yang berlangsung beberapa saat. Tatapannya membawa ketakutan saat ia melihat ke arah Xiaoyan. Ia pun dengan cepat menarik diri merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Ia pun segera bertanya di manakah Xiaoyan mendapatkan sepasang sayap setan surga Phoenix tersebut. Dari tampilan sayap tulang, mereka seharusnya berasal dari Heaven Demon Phoenix yang telah mati. Namun Heaven Demon Phoenix adalah eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Meskipun jumlahnya cukup kecil, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, setiap Heaven Demon Phoenix akan kembali ke altar suku mereka ketika mereka akan mati. Oleh karena itu, mustahil bagi orang luar untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan Heaven Demon Phoenix, apalagi sepasang sayap. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera bertanya binatang ajaib macam apakah yang dimaksud. Heaven Demon Phoenix sangat terkenal di dunia Magical Beast. Suku seperti mereka memiliki reputasi yang mirip dengan Piltover atau bahkan Hall of Soul di Central Plains. Selain itu, mereka benar-benar memiliki level di puncaknya. Selama para tetua dalam suku membantu mengaktifkan kesadarannya, setiap Heaven Demon Phoenix akan melompat ke peringkat 5 setelah dilahirkan. Selain itu, mereka memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Sebagian besar Heaven Demon Phoenix dewasa berada di peringkat 7. Bahkan beberapa ahli dari mereka mampu mencapai tingkat 8 yang merupakan tingkat tinggi. Setelah mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera bertanya apakah ada faksi lain di dunia Magical Beast yang dapat bersaing dengan Heaven Demon Phoenix. Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu saat ia bertanya sekali lagi. Ia mengingat Xian yang darahnya mampu menekan darah esensi dari Heaven Demon Phoenix. Kemungkinan tubuh yang sebenarnya juga merupakan makhluk yang luar biasa. Raja Serigala Abu-Abu ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan dari Xiaoyan hingga akhirnya ia berkata bahwa ada dua suku dan keduanya memiliki warisan yang membentang dari zaman dulu. Salah satunya adalah Nine Shirin Deep Ground Python, sementara yang lainnya adalah Void Ancient Dragon. Nine Shirin Deep Ground Python memiliki populasi yang cukup besar. Tentu saja kebanyakan dari mereka tidak berdarah murni, namun tidak ada kekurangan makhluk kuat di antara mereka. Bagaimanapun, binatang ajaib memiliki umur yang panjang dan prestasi yang terakumulasi dari waktu ke waktu secara alami bahkan akan mengesankan. Sementara itu, Void Ancient Dragon di sisi lain juga lebih misterius. Kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan karena dikabarkan mereka memperlakukan Heaven Demon Phoenix sebagai makanan mereka. Bahkan menurut info yang beredar, Void Ancient Dragon adalah Magical Beast paling misterius di dunia Magical Beast. Dikabarkan bahwa mereka dapat melakukan perjalanan melalui dimensi kosong sesuka hati mereka. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Xiaoyan pun menggelengkan kepala kemudian bertanya-tanya apakah Xian termasuk dalam suku tersebut. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun menjentikan jarinya kemudian melemparkan satu benda ke arah Raja Serigala Abu-Abu. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah hadiah untuk Raja Serigala Abu-Abu karena ia telah memberikan informasi kepada Xiaoyan. Xiaoyan meminta agar Raja Serigala Abu-Abu menyimpan rapat-rapat informasi yang baru saja ia sampaikan kepada Xiaoyan. Raja Serigala Abu-Abu pun seketika merasa sangat senang kemudian berkata bahwa Xiaoyan dapat yakin mereka sebagai binatang ajaib tidak akan membocorkan rahasia. Setelah itu, Raja Serigala Abu-Abu pun bergegas melompat ke arah binatang ajaib terbang dan segera pergi.
Sementara itu Xiaoyan melirik ke arah sayap di punggungnya dan berkata bahwa sepertinya permasalahan telah bertambah di hidup Xiaoyan. Singkat cerita, malam hari pun tiba di mana Xiaoyan sedang duduk bersila dengan mata yang terpejam. Saat ini Xiaoyan sedang berfokus dalam pembentukan avatar teknik 3000 tubuh ilusi kilat. Tak lama Xiaoyan pun membuka matanya bersamaan dengan energi yang tak terlihat melonjak dari alisnya. Energi tersebut melonjak berdiri di samping Xiaoyan hingga akhirnya berubah menjadi sosok manusia. Sosok tersebut memiliki penampilan yang benar-benar mirip dengan Xiaoyan. Menyadari hal itu, Xiaoyan pun segera menoleh untuk melihat avatar yang telah ia buat. Samar-samar Xiaoyan merasakan bahwa kekuatan avatar ini seharusnya hanya berada di tingkat doling. Menurut metode pelatihan dalam pikiran Xiaoyan, langkah pertamanya adalah membentuk avatar. Jika seseorang berhasil membentuk avatar, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah meredam avatar ini sampai mengendalikan kekuatan yang mirip dengan pembuatnya. Selain itu, menurut apa yang dinyatakan oleh metode pelatihan, seseorang perlu secara bertahap menggabungkan kekuatan petir angin ke dalam avatar, kemudian menggunakan kekuatan tersebut untuk menyembunyikan riak spiritual. Dengan begitu, kekuatan tersebut akan bertindak sebagai pertahanan serta menyembunyikan rahasia dari spiritual. Menyadari persyaratan tersebut, Xiaoyan segera terpikir bahwa ia tidak memiliki kekuatan petir angin di dalam tubuhnya. Hanya sedikit kekuatan yang ia serap ketika berlatih gerakan 3000 kilat saat itu dan masih jauh dari kata cukup untuk meredam avatar yang ia buat. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berpikir apakah yang harus ia lakukan.